Halo teman-teman, perkenalkan saya Abu Bakar. Pada kesempatan kali ini, di video ini kita akan sedikit bahas review mengenai Linux ya. Dan kebetulan saya di sini menggunakan Linux Debian, salah satu Linux generasi awal-awal yang termasuk ke skala besar ya. Debian ini merupakan salah satu operasi sistem berbasis Linux dengan jumlah komunitas yang paling banyak. Makanya Debian ini memiliki sifat open source ya. Tampilan yang kalian lihat saat ini kebetulan saya menggunakan environment-nya itu KD Plasma ya. Jadi bagi kalian yang dulu menggunakan Windows XP atau 7, anggap saja ini adalah merupakan tombol startnya. Jadi untuk tampilan KD ini hampir mirip dengan Windows 7 dulu ya jika kalian menggunakan. Sini ada berbagai jenis aplikasi yang terinstall secara default atau secara kalian install sendiri. Nah, di sini ada all aplikasi, itu semua aplikasi yang ada baik secara default bawaannya Debian itu sendiri atau yang kita install ya. Jadi ini secara tampilan ini menampilkan semua aplikasi yang tersedia. Kalau ini per bagian-bagiannya ya, jadi spesifikasi tertentu. Ini aplikasi ini masuknya kemana? Kayak ini nih development, ini kayak Visual Studio Code, Pro, KT, ini ada merupakan text editor ya. Games ini ada berkaitan dengan game, grafik yang berhubungan dengan grafik atau desainer, internet yang berkaitan dengan akses internet, bisa jadi browser atau fitur-fitur lainnya. Multimedia ini berkaitan dengan media atau video, pengolahan dan yang lainnya. Office di sini ini berkaitan dengan kebutuhan kantor ya. Nah, di Debian ini secara default dia akan menginstal LibreOffice ya. Jadi ini LibreOffice Calculator ini adalah seperti Excel. Draw ini untuk gambar ya, image. Kalau Impress ini kayak foto PowerPoint ya, kayak PowerPoint kayak gitu. Jadi secara default ini kebutuhan untuk kantor. Nah, ini di tampilan startnya ya, di menu bar. Nah, kalau kita klik di sini, kita buka, contoh misalkan ini udah kebuka ya. Anggap saja ini kita close dulu. Nah, kita buka awal. Nah, ini adalah menu explorernya. Jadi menu explorernya itu tampilannya yang ada ya. Jadi kurang lebih sebenarnya enggak jauh beda ketika kita emang terbiasa menggunakan 7 ya, atau Windows juga sebenarnya secara default ini hampir sama penamaan, cuman mungkin UI-nya ya yang belum kita terbiasa. Jadi secara hal folder yang mungkin kalian di sini biasanya local disk atau local list, ini enggak kayak gitu, mungkin ada perbedaan tapi nggak jauh dari sistem utamanya sih hampir sama. Jadi ini ada hard disk, anggap saja ini ada 2 hard disk, yang saya punya 2 hard disk, anggap saja ini buat data dan ini buat sistem. Dan untuk di home ini itu anggap aja kayak home seperti biasanya, meskipun nanti ada perbedaan tapi saya rasa untuk UI itu gak terlalu jauh ya. Nah, ini untuk tampilan ininya. Nah, biasanya kan kita sering ke bagian setting atau pengaturan. Nah, untuk pengaturannya di Debian ini cukup simpel ya. Di sini ada pengaturan untuk tema ya, penggantian tema. Kita bisa menggunakan tema atau bahkan eh, menurut saya ini keren ya, kalau di Linux Debian itu kita nggak perlu susah-susah untuk cari tema, kita bisa download tema yang tersedia. Jadi cukup banyak banget. Jika kalian bosan dengan tampilan-tampilan tema, ini bisa tersendiri dengan kalian menerapkannya. Nah, di sini ada apa nih? Startup atau shutdown, shortcut, notifikasi, user. Nah, hampir nggak jauh beda ya. Kalau di sini display and monitor ini membutuhkan untuk resolusinya, audio
kayak audio ya, kita pakai power management ini berkaitan dengan manajemen daya baterai gitu kan. Printer ya seperti biasa, printer kalau kita terhubung ke printer. Jadi kalau ini input dan device ini berkaitan keyboard, mouse, atau hal yang lainnya. Jadi secara UI sebenarnya untuk saat ini ya Linux itu hampir familiar juga ya. Meskipun enggak sepamiliarnya Windows karena kita udah begitu lama menggunakan Windows. Jadi mungkin agak belum terbiasa. Tapi secara sistem ini cukup hampir bisa lah ya untuk kebutuhan yang kita kerjakan. Jadi mungkin bagi saya itu kenapa sih alasan saya menggunakan Linux? Pertama, Linux itu support terhadap PC-PC yang lama atau jenis-jenis laptop lama, tapi dia nggak bikin lama gitu. Jadi walaupun speknya kita tua kasar ya, tapi secara perform itu masih bisa bersaing. Beda dengan Windows yang jika kalian menggunakannya itu terasa berat banget. Nah, salah satunya itu. Yang kedua, mungkin kalian nggak asing ya kalau dengan Windows itu tiap kali pasti ada pembaharuan, minta updating. Meskipun di Linux Debian tentu yang saya gunakan ini ada updating, tapi sifatnya lebih fleksibel. Updatingnya itu bukan langsung pada sistem, bisa juga pada sistem, tapi secara eh, sistem Debian ini lebih stabil daripada Windows ya, seringkali error. Kalau Debian enggak. Nah, yang ketiga alasan saya menggunakan Linux itu kita nggak usah pusing-pusing dengan software antivirus atau berkaitan dengan virus karena sifatnya Linux secara default itu udah jauh lebih aman daripada Windows. Kenapa? Karena menggunakan Windows itu aplikasi yang tersedia Windows itu kan udah banyak banget tuh yang bikin kreasinya, jadi otomatis secara hak akses atau penggunaan aplikasi banyak itu memungkinkan orang untuk menduplikasinya. Meskipun di Linux juga sama, tapi Linux itu lebih banyak aplikasi yang disediakan oleh penyedia langsung. Mungkin akan kita kenal nanti dengan istilah repository ya. Beda dengan Windows yang kebanyakan pihak ketiga. Meskipun Linux juga ada pihak ketiga aplikasinya, Debian itu sendiri, tapi secara default manajemen keamanannya itu lebih aman dibandingkan dengan Windows. Karena kalau kita berkaitan dengan manajemen yang ada di Linux itu enggak sembarangan file di-create, di-read, dan dieksekusi itu menggunakan hak akses admin tertentu. Beda dengan Windows ya. Jadi secara default itu Linux kita bandingkan dengan Windows itu secara default tentang keamanan standar itu masih lebih standar di Linux. Itulah salah satu alasan mengapa juga saya nggak menggunakan Windows karena saya pikir lebih aman juga gitu dibanding menggunakan Windows ya, karena seringkali lag apalagi jika kita menggunakan spek-spek yang cukup udah lama gitu kan atau yang berumur gitu. Jadi kalau secara UI ya hampir sama, mulai dari pengaturan nih WiFi, ini audio kita atur ya kan, dan dengan aplikasi-aplikasi lainnya saya rasa untuk saat ini Linux udah banyak banget yang menyediakannya secara software ya, udah banyak, apalagi jika kalian bekerja di apa ya di bidang-bidang IT kayak sysadmin, administratornya, atau lebih kepada developnya, Linux itu lebih compatible ya. Kenapa saya bilang compatible? Karena sebagian hampir server itu menggunakan operating system berbasis Linux. Meskipun ada yang berbasis Windows ya, tapi nggak banyak. Rata-rata itu menggunakan Linux. Ya mungkin gambaran yang saya tahu
itu seperti ini saya sudah cukup lama menggunakan Debian atau menggunakan keluarga Linux kurang lebih 10 tahun ya, jadi mungkin bagi saya udah terbiasa. Tapi sejauh ini yang saya rasa fan-fan aja, justru lebih enak di Linux ya, nggak terlalu pusing dengan yang tadi saya bilang kayak antivirus atau apa, itu nggak terlalu dipusingkan. Oke, mungkin itu aja sedikit review yang saya bisa kasih. Next mungkin nanti ke depannya kita akan bahas mengenai seputar Linux. Oke, terima kasih.